Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Prasetyo dari kelas PAID. Di sini saya ditemani dengan dua teman saya, yaitu Kurniawan Dwi Antoro dan Muhammad Irfan. Kita akan membahas mengenai psikologi dakwah dengan pembahasan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dai dan mat'u. Dengan pembahasan yang ada di dalamnya yaitu pengertian dai dilanjut dengan pengertian mat'u. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dai dan faktor-faktor yang mempengaruhi mat'u. Menuju pembahasan yang pertama yaitu pengertian dai. Dai secara bahasa dai itu berasal dari bahasa Arab yaitu isim fa'il sulasi mujarrad, berasal dari da'a yad'u yang mempunyai arti memanggil, menyeru, meminta tolong ataupun memohon. Sedangkan dai menurut bahasa Indonesia ataupun diartikan secara bahasa Indonesia mempunyai arti bahwasanya orang yang bekerja dalam berdakwah. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya dai adalah orang yang melakukan dakwah dalam pekerjaannya. Sedangkan dai secara istilah itu banyak sekali dari beberapa ulama yang berpendapat mengenai arti dai itu sendiri. Namun kita akan mengambil beberapa saja mengenai arti dai secara istilah. Adapun yang pertama yaitu menurut Enjang dan Aliuddin. Beliau berpendapat bahwasanya dai adalah orang yang mengajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lisan, tulisan ataupun perbuatan untuk mengamalkan ajaran agama Islam dan menyebarluaskannya dan melakukan upaya perubahan ke arah kondisi yang lebih baik menurut agama Islam itu sendiri. Dan yang kedua yaitu menurut Abu Bakar Zakari. Beliau berpendapat bahwasanya dai adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam untuk memberi pengajaran kepadanya mengenai hal-hal yang dapat menyadarkan mereka tentang urusan agama dan urusan dunia sesuai dengan kemampuannya. Jadi dapat kita simpulkan ya, mengenai arti dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan, pekerjaan, kesetujuan dengan berbagai media dengan tujuan untuk menyebarluaskan agama Islam baik secara individu maupun kelompok, serta mengupayakannya perubahan ke arah yang lebih baik dan berusaha untuk mengarahkan kepadanya untuk tidak kembali ke dalam kemaksiatan ataupun kekufuran. Yang selanjutnya yaitu pengertian mat'u. Pengertian mat'u secara bahasa berasal dari bahasa Arab dari isim maf'ul, dan secara istilah ada sama dengan pengertian dai itu sendiri, pengertian dai tadi ya. Jadi banyak sekali dari beberapa ulama yang juga berpendapat. Namun kita juga terbatasan waktu, jadi kita akan mengambil dari beberapanya saja, yaitu yang pertama yaitu menurut Rahmatullah. Dalam jurnalnya beliau menjelaskan bahwasannya mat'u adalah orang ataupun kelompok jamaah yang sedang menuntut ajaran ataupun belajar mengenai agama Islam kepada seorang dai, baik itu orang laki-laki ataupun perempuan, dekat, jauh, muslim ataupun non muslim. Jadi mat'u itu beragam. Sedangkan menurut Muhammad Abduh, beliau berpendapat bahwasanya mat'u itu golongannya sangat banyak. Yang pertama yaitu dari golongan cerdik ataupun cendekiawan yang cinta kebenaran dan dapat berpikir secara kritis dan cepat dalam menangkap persoalan. Dan yang kedua dari golongan awam, dan yang ketiga yaitu dari golongan yang berbeda dengan golongan di atas, yaitu berasal dari mereka yang senang mengenai membahas sesuatu tapi hanya dalam bahasan tertentu, namun belum sanggup untuk mendalami penjelasannya dengan benar. Jadi dapat kita simpulkan mengenai arti mat'u adalah orang ataupun kelompok atau mitra dakwah yang bersama seorang dai untuk belajar agama Islam agar menjadi insan yang lebih baik.
Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seorang dai. Bahwasanya kita ketahui bersama yaitu seorang dai itu adalah sasaran yang dituju adalah seorang manusia, dan manusia tersebut tidak bisa kita memahami secara langsung maupun secara zahirnya saja, karena seorang dai tugasnya adalah memandu manusia agar menjalankan syariat Islam maupun yang belum non-Islam menjadi Islam dan selamat dunia akhiratnya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi komunikator atau dai itu dalam bahasa psikologisnya bisa dikatakan seorang komunikator, seorang pembicara, yaitu ada internalisasi, ada identifikasi, dan ketundukan. Faktor yang lain yang mempengaruhi prosesnya dakwah seorang dai yaitu satu, kredibilitas. Kredibilitas adalah sifat-sifat dari seorang dai tersebut. Bisa kita ketahui bersama bahwa sifat-sifat tersebut tidak bisa kita nilai sendiri, bahwa misalnya jika saya seorang dai tidak bisa saya nilai sendiri, harus ada tanggapan dari seorang orang lain, yaitu umumnya masyarakat yang didakwahinya. Jadi sifat-sifat hal yang mempengaruhi ini yaitu persepsi dari masyarakat untuk seorang dai tersebut. Di sini terdapat dua hal, yaitu adanya keahlian dari seorang dai dan adanya kepercayaan. Kepercayaan itu merupakan kesan masyarakat tentang pendakwah yang berhubungan dengan watak dari seorang dai tersebut. Yang kedua adalah atraksi. Atraksi yaitu merupakan daya tarik dari seorang dai tersebut yang dilihat secara zahir atau secara fisiknya saja. Jikalau masyarakat melihat seorang dai tersebut berpakaian baik dan sopan santun dan mempunyai wajah yang ceria, yang cantik, yang ganteng, itu pasti akan ada rasa semangatnya untuk mengikuti proses dakwah tersebut, dan pasti ada efeknya dalam menjalankan perintah atau materi yang sudah diterangkan dari seorang dai tersebut. Untuk pengaruh yang ketiga yaitu kekuasaan dari seorang dai. Bila mana seorang dai tersebut mempunyai kekuasaan, pasti adanya ketundukan dari masyarakat, atau dalam hal lain atau memaksakan perintah dari seorang dai tersebut. Jenis-jenis kekuasaan ada 3, yaitu kekuasaan keahlian, informasional, dan rujukan. Untuk faktor yang keempat adalah popularitas. Popularitas adalah hal yang dimiliki seorang dai. Jikalau seorang dai tersebut sudah terkenal di mana-mana, pasti banyak masyarakat yang bilang bahwa seorang dai tersebut baik dan patut dibuat rujukan untuk dibuat contoh dalam kehidupan sehari-hari maupun dari bidang perkataan dan perbuatannya. Dengan hal ini pasti atensi atau sikap dari masyarakat tentang dai tersebut akan berubah bila mana semua faktor tersebut bisa mempengaruhi seorang dai tersebut. Karena seorang mat'u atau masyarakat sebagian besar dalam kehidupan sehari-hari mengambil rujukan untuk melakukan aktivitas pola tingkah laku itu kepada seorang dai yang mereka anggap benar dan memiliki frekuensi yang sama atau memiliki kesamaan yang cocok dalam pola pikirnya. Faktor ini harus dipupuk terus sehingga seorang dai itu juga bisa berkonsisten dan mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari secara istiqomah. Baik, ini adalah faktor-faktor dari seorang dai yang dapat mempengaruhi seorang dai tersebut, dan untuk faktor-faktor matnu bisa dijelaskan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seorang matnu. Yang pertama, kurang konsentrasi dan kurang fokus. Salah satu akibat terganggunya kebutuhan biologis mengakibatkan kurang
konsentrasi dan kurang fokus dalam penerimaan dakwah. Bahkan bila ia kurang tidur, maka akan mudah tersinggung atau salah paham dengan pesan yang disampaikan. Yang kedua yaitu faktor sosiopsikologis. Faktor ini memiliki 3 komponen, yaitu kognitif, afeksi, dan konasi. Yang pertama, aspek kognisi. Aspek kognisi adalah kemampuan intelektual berupa kemampuan berpikir untuk menerima, mengolah, dan menyimpan pesan yang disampaikan seorang dai. Yang kedua yaitu afeksi. Afeksi adalah kondisi emosional seorang mat'u. Emosi menjadi daya dorong mat'u dalam memenuhi segala hajatnya. Kemampuan dalam memahami emosi mat'u adalah tugas dai agar penyampaian pesan dakwah efektif. Ketiga, konasi. Konasi adalah sikap dan kecenderungan seorang pada suatu objek. Sikap ini bagian dari hal yang diperlukan dalam menerima pesan dan menolak pesan. Sikap bukanlah merekaman masa lalu, tapi sikap menentukan apakah orang harus setuju atau tidak terhadap sesuatu. Sikap menentukan apa yang disukai dan tidak disukainya. Yang ketiga, kebiasaan. Pengertian kebiasaan. Kebiasaan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sumber kebiasaan yaitu dari pengalaman dan proses belajar. Yang keempat, kemauan. Pengertian kemauan adalah aspek lain dari mat'u. Kemauan merupakan alasan seorang dalam berbuat. Yang kelima, kepercayaan. Pengertian kepercayaan. Kepercayaan adalah aspek lain dari faktor personal mat'u dalam kepercayaan. Kepercayaan adalah keyakinan atas sesuatu yang dipercayai. Kepercayaan disebut juga dengan paham keyakinan atas sesuatu hal. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi seorang mat'u ada 5. Yang pertama, kurang konsentrasi dan kurang fokus. Kedua, faktor sosiopsikologis. Ketiga, kebiasaan. Keempat, kemauan. Dan kelima, kepercayaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.